Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. Saya akan membaca ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita kembali diingatkan dan kita akan belajar tentang bagaimana kita hidup sebagai seorang Kristen ya, atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di dalam perjalanan hidup tentunya tidak sedikit ya tantangan yang kita hadapi dan kita alami. Ada banyak hal yang seringkali juga membuat kita bisa kehilangan semangat, patah harapan ya. Apalagi ketika pergumulan hidup begitu ya, tidak kunjung selesai. Bahkan bukan hanya tidak selesai, satu belum selesai nih ya, sudah ada lagi yang lainnya. Tidak mudah memang menjalani hidup ini. Selalu saja ada tantangan, selalu saja ada pergumulan. Bahkan tidak sedikit di antara kita menghadapi ujian-ujian iman di dalam kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, namun demikian Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita menyingkapi tantangan pergumulan kehidupan ini? Firman Tuhan mengingatkan kita, dikatakan ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita menjalani? Yang pertama, hadapilah dengan kebahagiaan. Ya, atau bisa kita sadari bahwa kita akan menjadi orang-orang yang diberkati ya kalau kita itu bertahan ya dalam segala tantangan, ujian di dalam kehidupan ini. Dan mari kita menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Karena itu sebenarnya adalah berkat ya. Kenapa saya katakan itu berkat? Karena dari hal-hal demikian kita tuh sedang dimurnikan, sedang diteguhkan iman percaya kita. Dan dari situlah kita tahu bagaimana sebenarnya kita beriman kepada Tuhan. Nah, tidak mudah memang untuk bertahan. Kenapa? Karena kita seringkali pengennya ya lari dari sebuah kenyataan. Kita pengennya ya lepas dari semua beban, pengennya. Tetapi hal itu tentunya bisa saja sih kita alami. Tapi ketika Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita menjalaninya, mari kita jalani dan tetaplah bertahan. Bertahan memang tidak mudah. Tetapi ketika kita bisa bertahan, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena seringkali ya, ujian, tantangan, pencobaan dalam hidup kita itu hanya mau meneguhkan iman kita. Kuat enggak kita? Mudah goyah atau tidak? Ya. Kadang ujian itu sedikit saja yang diizinkan begitu ya. Apakah dengan hal-hal demikian iman kita jadi goyah? Ya, misalnya dalam kehidupan kekristenan tidak sedikit kadang penderitaan ya kita alami. Sepertinya penderitaan itu nggak ada habisnya, sepertinya ya, karena kita menjalaninya hari lepas hari. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata Allah atau dari sudut pandang Allah, tidaklah demikian. Ya, sebenarnya tinggal berapa langkah lagi itu selesai. Ya, jadi kadang ujian pencobaan itu seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Sebenarnya kita akan melewati ya. Istilahnya gini, nggak akan kok malam itu terus malam. Adanya nanti matahari pagi kan bersinar. Ada satu lagi janjimu seperti fajar pagi hari. Kalaupun pagi hari itu kita tidak melihat matahari, bukan berarti matahari tidak bersinar.
Mungkin bisa jadi sedang ketutupan awan. Tiba-tiba ketika kita keluar dari rumah, udah siang, mataharinya sudah di atas. Janji Tuhan gak pernah terlambat ya, seperti matahari yang terus akan bersinar. Ujian apa lagi yang kita bisa hadapi? Misalnya, ya, ujian kesetiaan, ya. Kadang kita diuji di hal-hal yang demikian. Apakah kita tetap setia dalam situasi, kondisi, hal-hal demikian, ya? Ya, jangan karena harta, ya, tahta, cinta, kita rela tinggalkan Tuhan. Nggak sebanding begitu loh dengan cinta kasih Tuhan untuk kita meninggalkan Dia hanya dengan hal-hal yang demikian, ya. Dalam hal lagi, apalagi kita mesti bertahan, ya. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, ya. Kita mesti pertahankan, ya. Sesuatu yang sudah Tuhan percayakan untuk kita pertahankan, mari kita pertahankan, ya. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kita perlu bertahan di sana. Tapi jika hal itu tidak baik, ya, hal itu tidak membangun iman kita, ya, tidak membuat kita jadi lebih dekat dengan Tuhan, nggak apa-apa. Begitu. Tapi dalam segala penderitaan, permasalahan kehidupan, Tuhan mau kita bertahan. Karena orang yang bertahan, dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dia akan menjadi orang yang diberkati, ya. Bertahan artinya apa? Salah satunya ya kita bisa tabah, ya. Tabah itu artinya kita bisa menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini tabah nggak kita menghadapi apa yang hari ini sedang menjadi beban pergumulan kita? Saya nggak tahu sih apa yang menjadi beban pergumulan Bapak Ibu Saudara, tapi saya yakin dan percaya Tuhan yang menolong, memampukan kita untuk kita bisa menjalani dan menghadapi semuanya. Jadi kunci untuk kita menghadapi tantangan pergumulan adalah bertahan atau tabah, ya. Mari kita bertahan, ya. Mari kita tabah. Karena kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia dan menjadi orang yang diberkati. Janji firman Tuhan katakan, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang bertahanlah, orang-orang yang kuatlah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dari Allah itu. Maukah Bapak Ibu Saudara menerima mahkota kehidupan itu? Atau hanya gara-gara, ya, satu langkah lagi, atau hanya gara-gara satu perjalanan lagi kita lepaskan mahkota kehidupan itu? Sayang sekali, bukan? Ya, sekian lama kita sudah berjuang, sekian lama kita sudah berusaha. Jangan hanya gara-gara omongan orang, hanya gara-gara situasi kondisi, ya, penderitaan, perubahan zaman membuat kita melepaskan akan mahkota kehidupan ini. Sangat disayangkan sekali. Nah, jika ada di antara kita mulai mau meninggalkan Tuhan, mari kembali lagi. Jika ada di antara kita mulai meninggalkan pelayanan, mari kita kembali lagi. Jangan berpikir kalau Bapak Ibu Saudara, ya, meninggalkan Tuhan hidup akan lebih baik. Nggak ada jaminan. Ya, atau kita mau meninggalkan pelayanan, ya. Kadang kita berpikir kita terlalu jenuh, kita sudah jengah, kita sudah nggak menikmati lagi. Kita berpikir kita akan jauh lebih berbahagia, belum tentu, ya. Belum tentu kita akan jauh lebih berbahagia ketika kita meninggalkan apa yang hari ini Tuhan percayakan pada kita. Jadi mari tetap bertahan, tetap tabah dalam menjalani, dan percayalah mahkota kehidupan Tuhan sudah sediakan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh tetap belajar tabah, tetap bertahan, untuk kami boleh tetap setia akan Engkau. Tuhan, tolong kami untuk kami juga boleh tetap bertahan untuk menjalani kehidupan ini dengan percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi, ajar kami tetap setia akan panggilan yang Engkau boleh berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, kuatkan teguhkan iman kami. Jika ada di antara kami yang sudah mulai goyah, sudah mulai lemah di dalam kami mengiring Engkau, pegang, kuatkan, teguhkan iman pengharapan kami. Kami percaya Tuhan meneguhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita bisa menerima mahkota kehidupan yang daripada Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.